Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pemirsa IGTV Steven Surabaya, YouTube channel Steven Surabaya. Seperti yang kita janjikan, hari ini kita akan ngobrol bareng tentang Steven bersama sang Steven Man, Pak Dodi Rostandi. Nah, mohon maaf sebelumnya jadwalnya kita agak delay karena satu dan lain hal kesibukan Pak Steven Man. Nah, selamat sore Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fatkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Halo teman-teman semua di mana saja. siap. Pak Dodi, kalau teman-teman itu kan, kalau saya Pak Dodi ya, taunya itu kan adanya Superman, adanya Batman, itu ya. Terus Betul. ternyata kalau kita masuk ke Steven Pak, itu ada Steven Man. Nah, boleh cerita sedikit Pak, Steven Man ini apa sih Pak? Ya, Steven Man ya. Ini sebetulnya apa ya, iseng-iseng berhadiah kali dulu ya. Jadi ini eranya tuh dulu sekitar 2012 kurang lebihnya Pak Fatkur. Jadi waktu itu eh, saya belajar Steven, kemudian mau berbagi lebih banyak ke banyak orang, terus mulailah bermain Twitter gitu ya. Follower saya inget banget tuh waktu itu masih berapa ya, 100-200 kalau nggak salah. Kemudian saya bikin ini cool tweet kuliah Oh, full Twitter. tweet. Wah, aktivis Jadi Twitter berarti ini ya. kalau Pak Fatkur mau cari historinya saya sharing-sharing itu, tulis aja hashtag-hashtagnya. Kamis in tweeting, Jumat insting, Sabtu feeling, Oh, Minggu oke. sensing, Senin thinking. Di Twitter tuh kayaknya bertebaran tuh. Oke. Nah dulu tuh eh, saya kurang ingat persisnya kapan saya mulai pakai Steven Man. Jadi itu dulu untuk identifikasi aja, semacam personal branding buat saya gitu ya. Dan momentumnya waktu itu nggak lama dari Spider-Man muncul. Nah itu dia, saya lupa kisarannya tahun berapa. Pokoknya ada film Spider-Man muncul, terus saya tiba-tiba kepikiran, kayaknya seru nih kalau saya branding dengan Steven Man gitu ya, like hero gitu. Nah, kemudian mulailah tuh pakai hashtag Steven Man di akun Twitter @dodirustandi saya. Dan itu nggak nyangka juga saya rame banget, follower saya tiba-tiba naik sampai jadi 4.000 tuh dari 100-200. Wah, bisa jadi influencer dong ini Pak, 4.000 Pak followernya. Iya, dan juga salah satunya yang bikin dulu semangat adalah gara-gara sakit hati. Pernah mau diajak talk show di ANTV, Antv itu, terus gak jadi gara-gara followers Twitternya sedikit. Katanya minimal Waduh. 1.000. Giliran udah followernya 4.000, nggak ada yang ngajak lagi masuk TV. Oh, oke, siap. Itu ceritanya. Jadi buat sharing seru-seruan aja dulu. Nggak Hmm, nyangka kemudian jadi dikasih gelar kehormatan seperti itu. Jadi ada sertifikatnya, dikeluarkan ditandatangani oleh penemu Steven, Bapak Farid Poniman, dan disahkan, diresmikan sebagai sosok figur atau tokoh di konsep Steven gitu. oke. Wah, berarti ini impian menjadi nyata ya Pak ya. Tadi dari nonton Spider-Man terinspirasi, terus kemudian, wah, udahlah branding Steven-nya, saya pakai Steven Man. Ternyata Yes, alam mendukung ya Pak, semesta mendukung nih ya Pak ya. ya Sampai Mas penemu Paku. Steven pun mendukung nih ya. Betul, sampai ada nomor 2 sekarang. Oke, ada nomor 2 Pak. Iya, Kayak mampu artinya dong. kayak mampu. Artinya yang dulu saya inisiasi untuk nge-branding diri saya dalam rangka memudahkan orang untuk mengingat, sekarang diterima oleh penemu Steven sebagai salah satu
branding seseorang yang dikhususkan akan menaikkan pamornya Steven begitu. Oke, menarik ya. Jadi ternyata ada sejarahnya. Nah, Ya, Pak. Pak Dodi, Yes. pertama kali kenal Steven kapan, Pak? Kan sebelum jadi Steven Man, berarti kan langkah pertama itu kan kenal dulu, kemudian Betul, testing, kemudian betul, menindaklanjutin. betul. Kapan, Pak? Boleh tahu, Pak? Yang aku ingat 2008 itu kenalnya secara konsep dari buku Kubik Leadership. Ya, sampai hari ini itu aku nyebutnya kitab merah. Kitab merahnya saya nih. Nah, itu eh, baca buku itu langsung jatuh cinta dengan konsep sukses mulia, dengan konsep 3A, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan di dalamnya itu ada konsep Steven gitu ya, di kerja cerdas itu ada konsep Steven, dan di 2009 akhir kalau nggak salah 2010 awal itu mulai ada yang ada info bahwa Steven itu dijadikan bisnis. Oke. Waktu itu kantornya masih di Dewi Sartika di Cawang. Nah itu disitulah kenal Steven secara bisnis ya, bukan Hmm. sekedar secara konsep. Hmm. Gitu Pak. Oke. Nah, kemudian udah kenal Steven, Pak. Berarti kan terus akhirnya tes Steven nih, Pak. Yes. Masih pakai fingerprint apa masih sama dengan yang dulu, yang metode yang sekarang itu atau udah berubah, Pak? Pakai finger. Jadi dulu tuh saya tesnya karena dulu kan belum mudah untuk mengetes. Jadi waktu saya datang ke kantornya aja belum ada tes-tesan. Jadi saya tuh datang ke sebuah sekolah di daerah Bekasi mana ya, sekitar Bantar Gebang sana itu. Saya datangin tuh ketika saya dengar ada event mereka mau sosialisasi konsep untuk kepala sekolah. Oke. Ya, dan waktu itu peserta itu dijadikan sampel, jadi tesnya for free. Oh, saya kejar tuh ke sana, Hmm. ya, karena saya ingin tahu secara finger tuh seperti apa sih karakteristik saya gitu ya. Oke. Dan disitulah saya tes pertama kali dengan sertifikat yang lama yang warnanya kuning. Oke. Eh, ya, kalau saya cari-cari mungkin ketemu tuh ya. Jadi di situ saya kenal tes identifikasi dengan Steven, dan ketahuan lah saya tipenya thinking introvert Oke. gitu Pak Fatur. Tes hasilnya thinking introvert ya, Pak ya. Nah, Betul sekali. sekilas saja, Pak. Thinking introvert itu seperti apa sih, Pak? Nah, tipe thinking itu adalah tipe pemikir, tipe yang apa-apa dipikirin gitu ya. Jadi Dikit-dikit kesannya dipikirin nih ya, Pak ya? orang-orang eh Dikit-dikit dipikirin. dikit-dikit dipikirin, yang selalu bertanya kenapa, yang berpikir di belakang layar tuh ada apa gitu ya, curigation. Nah, itulah tipe thinking gitu. Jadi dulu yang memvalidasi saya sesuai dengan tipe ini adalah karena sedari kecil saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi orang kaya, punya rumah Hmm. mewah, punya mobil mewah. Cita-cita saya ya cita-cita thinking. Oke. Inginnya tuh punya kedudukan, jadi Hmm. presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, gitu-gitu deh cita-citanya. Oke, keren, keren, keren. Itu Pak. Nah, oke, mungkin buat teman-teman yang baru kenal Steven, atau mungkin bahkan belum kenal Steven, Yes. Pak, thinking introvert apaan sih? Mungkin kita kasih preview dulu kali ya, bahwa di Steven itu kenal namanya mesin kecerdasan. Yang pertama ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, ada insting. Nah, ternyata ini mengacu pada belahan otak nih, belahan otak dan lapisan otak. Kebetulan nih hasil tesnya Pak Dodi, sang Steven Man ini thinking introvert ya Pak? Betul. Thinking introvert. Nah, oke Pak. Kemudian kan gini Pak, di luar itu kan
mungkin kalau di Jakarta mungkin Steven sudah memasyarakat kali ya. Tapi kan kalau kebetulan saya di Surabaya, cabang Surabaya, kemudian ada juga cabang Bogor gitu kan. Betul. Agak bingung sebenarnya Steven itu gunanya apa sih Pak? Steven ini Pak. Dan siapa yang perlu melakukan tes Steven ini Pak? Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Ini juga mungkin buat teman-teman yang praktisi Steven bisa belajar juga dari pertanyaan ini. Ya, Steven itu buat apa gitu Pak Fatur ya? Jadi kalau dibahasakan sederhana, Steven ini ya buat membantu kita mengenali potensi diri kita, atau kalau di bahasa pencaharian di anak-anak itu ingin kenal bakat, ya minat dan bakatnya. Oke. Nah, yang menariknya dari konsep Steven adalah atau dari tes Steven ini, dia mendudukkan hasil analisisnya itu berdasarkan sesuatu yang permanen, sesuatu yang menjadi pondasi yang kita sebut atau kita ambil dari irisan genetiknya seseorang. Hmm. Kalau kita tes Steven, kita itu akan dapat informasi dari kecenderungan-kecenderungan yang dilakukan oleh diri kita, bahkan dari masa kita belum aware dengan diri kita, sampai dengan masa di mana kita udah mulai aware dengan diri Hmm. kita, itu benang merahnya akan terlihat. Ya, atau kalau di bahasa kami menyebutkannya dengan istilah bawaan otak. Oke. Atau kalau diturunkan dengan bahasa kecenderungan yang berlaku umum, hasil tes Steven itu akan mengurai atau mengidentifikasi yang disebut oleh orang tua kita tuh bawaan orok, atau Hmm. kalau bahasa orang Jawa tuh gawan bayi gitu ya, Bos. gawan bayi. Jadi kalau kita tes Steven itu akan terurai itu ya, akan terdefinisikan dengan presisi. Kenapa begini, kenapa begitu. Hmm, hmm, hmm. Itu Pak Fatur. Oke, tadi kan udah tes nih Pak ya. Kemudian, oh Yes, yes. kira-kira butuhnya ternyata salah satunya adalah untuk bakat minat nih. Yes. Bakat, tapi sesuai dengan genetik, sesuai dengan bawaan orok nih. Jabang bayi Betul, bawaannya apa? betul. Berarti kalau pertama ini manfaatnya untuk tes Steven ini untuk mengetahui bakat dan minat. Oke. Nah, Pak Dodi kan waktu tes itu kan udah usia dewasa Pak. Iya, udah Nah, dewasa, betul. kalau untuk Pak Dodi sendiri manfaatnya apa Pak ketika tes Steven ini Pak? Setelah tahu, oh tinggi introvert saya mau kemana gini? Oke. Satu yang sering saya sampaikan ke banyak banyak orang ya. Kalau buat orang dewasa itu it makes you more confident than before. Ya, jadi bikin kita lebih pede dari sebelumnya. Pencaharian minat dan bakat kalau di bahasa orang dewasa kan cenderung diasosiasikannya itu dengan pencaharian jati diri Pak Fatur. Jadi ketika dia berperan dalam sebuah profesi, muncul kegalauan itu sesungguhnya adalah perang antara identitas dirinya dia yang tadi bawaan genetiknya, bawaan oroknya, dengan realita yang dia hadapi. Jadi Hmm, ketika realita dia hadapi tidak sesuai dengan modal yang dia miliki, ya akhirnya terciptalah sebuah kehidupan yang diistilahkan dengan gak gue banget. Kehidupan oke. yang kemudian yang dia jalaninya jadi kayak zombie dia. Sekedar rutinitas, nggak ada girohnya, nggak ada soul-nya, nggak ada semangatnya. Oke. Jadi sejak saya tes Steven dan kemudian saya mendalami pengetahuannya, itu makes me alive gitu ya. Jadi bikin hidup saya itu jadi kayak lebih hidup, kayak iklan jadinya Wih, ya. Bikin hidup hidup lebih hidup lebih nih. bikin hidup lebih hidup. Karena kita jadi mengkonfirmasi hal-hal yang unknown selama ini dan kita lakukan, ya itu jadi terkonfirmasi dan teridentifikasi. Oh, gue tuh begini, gue tuh begitu. Hmm, Oh, itu
begini toh gitu. Jadi terkonfirmasi. Akhirnya kita jadi pede, jadi berani bilang, gue bukan orang aneh kok, ya. Oke. Ini bukan sesuatu hal yang mengerikan kok. Dan biasanya nih, saya dulu pernah bikin grup-grup WA gitu ya per tipe. Itu salah satu yang mereka bahasakan adalah yang bikin mereka pede adalah mereka bilang, ternyata saya nggak sendirian. Oke. Saya pikir saya sendirian yang begini, yang aneh, yang mungkin dia pikirnya juga ada hal-hal yang membingungkan segala macam. Ternyata ini tipe kecenderungan yang umum dimiliki 1 dari 5 tipe yang lain. Oke. Begitu Pak Fatur. Makes Oke. you more confident than before. More confident than before. Bikin hidup Yes, lebih hidup. Oke. yes. Berarti kalau kita petakan, Pak, manfaat Steven ini dari mulai anak-anak, Betul, remaja, betul, dewasa, betul, bahkan untuk berikutnya. betul. Oke, berarti Usia usia paling tua, Pak, oke. saya pernah tes, Mhm. itu orang tua dari, apa tuh, laboratorium obat gitu ya, aduh saya lupa lagi, itu usianya 83 tahun, Oke. ya. Wah, menarik. Usianya 83 83 tahun tahun, masih bikin ibu-ibu. tes Steven. Iya, dan begitu dia tes Steven, dia mengatakan, "Kok tahu?" Kemudian, "Itu masa muda saya begitu banget, sampai sekarang juga masih belum berubah." Dan anaknya, cucunya, semua mengkonfirmasi. Jadi orang Steven biasanya, orang-orang yang paham ilmu Steven, dan kemudian menjelaskan hasil tes seseorang, itu biasanya seringkali dibilang seperti dukun juga. Mmm, Mampu menerawang peristiwa-peristiwa lalu dan mengkorelasikan dengan kondisi saat ini. Gitu Pak oke. Fatur. Oh, berarti sebenarnya segmen pasarnya Steven cukup Yes, luar biasa dari mulai anak-anak sampai usia dewasa. Nah, betul sekali. kalau yang lagi hit nih Pak sekarang, lagi hit Mhm. sekarang ini kan, kenaikan sekolah, kelulusan sekolah gitu kan. Kalau kita ngomong segmen anak-anak dulu ya Pak, berarti, Ya, umur berapa Pak sebenarnya anak-anak itu bisa tes Steven? Karena banyak bertanya, "Pak, anak saya baru lahir, bisa nggak tes Steven?" hmm. Kapan Pak bolehnya Pak? Kalau batas bawah usia tes Steven itu ditentukan berdasarkan dengan fingerprint-nya ya. Jadi ketika ruas-ruas jarinya ini sudah cukup untuk bisa di-scan, maka Mhm, dia bisa ya. oke. Kalau diukur secara umum kita membatasinya di usia 2 tahun. Oke, 2 tahun. Ya, walaupun ada anak-anak yang ya 1 tahun 8 bulan gitu ya, itu bisa juga di-scan karena sudah tercapture Oke. gitu. Tapi ada juga anak-anak yang putih, halus gitu ya, lucu-lucu gitu. Usianya udah 2 tahun setengah, itu nggak bisa di-capture karena tangannya begitu halus. Mungkin princess atau Cinderella waktu kecil kali gitu ya. Jadi Oke, begitu di-scan nggak ketangkep, belum gitu ketangkep. Pak. Seru. Heeh. Nah, Itu secara teknisnya, secara ya secara teknisnya oke. teknisnya begitu. Ah, terus kalau, eee, bagusnya yang tes Steven itu pada pada level mana gitu ya, usia mana, saya sih merekomendasikan memang, sedini mungkin ya, Mmm, dan berarti anak-anak di pendidikan usia dini ini memang, eee, bagus banget kalau mereka tidak trial dan error dalam kemudian pengembangan dirinya. oke. Apalagi kita paham ada era golden age gitu ya, Golden masa Age, oke. keemasan. Ini berkaitan banget dengan penemuan minat dan bakat. Karena Mmm, kalau tidak itu ditemukan, maka besar kemungkinan anak-anak nggak jadi golden, ya, oke. nggak jadi emas, Mmm, malah mungkin ya menguning, mungkin dianggapnya menguningnya menguning emas, padahal menguningnya menguning apa ya, yang layu gitu ya, tidak teroptimalkan, tidak mmm, tereksplor gitu. Gitu, Pak. oke. Jadi tadi kan minimal 2 tahun, kemudian ya Yes, kan, berarti kan, untuk usia sekolah pun bisa, karena hari-hari ini banyak anak-anak galau, orang-orang tua galau, anak saya mau disekolahin sekolah alam, atau sekolah negeri, atau sekolah betul. swasta.
atau yang betul. sekolah unggulan gitu kan. Apakah Steven ini bisa Betul. membantu seperti itu Pak, sana? Oh, bisa banget. Ini sudah 10 tahun, Pak Steven. Saya sudah ketemu, mungkin sudah sampai ribuan gitu ya. Saya sudah keliling Indonesia juga. Bahkan saya pernah diundang ke Malaysia untuk mensosialisasikan konsep Steven. Hmm, Konsep Steven itu powerful untuk menjadikan rujukan dalam mengambil terutama keputusan-keputusan yang berkait dengan treatment ke anak-anak, baik itu pilihan sekolah, pilihan studi kuliah, pilihan hmm, menentukan les-les pendekatan-pendekatan apa gitu ya yang mau diambil, kursus-kursus dan segala macamnya. Eh, Steven ini rujukan yang sangat-sangat eh, komplit gitu ya. oke. Kayaknya daripada trial and error lalu harus memperbaiki akibat daripada pemilihan-pemilihan yang tidak ada informasi yang lengkap, Mhm. lebih baik keluar cost untuk tes Steven dan ya akan meminimalisir bahkan bisa menghilangkan errornya tadi, trial dan errornya tadi. Gitu Pak Oke. Fatur. Oke oke. Sangat menarik sebenarnya ini ya. Cuman ya, Yes, betul. eee, akhirnya wah ini kok apapun Anda butuh Steven bisa gitu akhirnya kan, Pak? Betul betul betul. Oke. Nah, memang yang hari-hari ini memang trennya itu anak-anak sekolah sekarang mau masuk ke mana, kemudian kebetulan, tempo hari kita juga dari Surabaya ada klien yang ngetes, "Pak, saya mau kuliah, saya pengen jurusan apa saya belum tahu." Ternyata memang, alhamdulillah bisa membantu gitu kan. Nah, Yes. hanya untuk tahu bakat minat aja, terus next-nya apa, Pak? Apa dikasih tahu juga cara belajarnya, kelebihan-kelebihannya harus diasah seperti apa itu, apa dikasih juga sama Steven, Pak? Ya, prinsipnya Steven itu membuat pondasi bangunan kehidupan atau kalau bicara personal development seseorang ya, itu akan menjadi semakin kuat. Ya, Oke. dalam arti kalau diibaratkan bangunan dengan pondasi yang kuat, berarti dia siap untuk dibangun dengan lantai yang bertingkat-tingkat. Oke. Yang berarti punya makna juga kalau kita mengenali identitas diri kita dengan panduan konsep Steven, yang itu akan membuat kita jadi more confidence than before, kita lebih pede, fondasi apa namanya dudukan kekuatan kita juga makin kuat, bukan meraba-raba, itu akan membuat kita siap melakukan, membangun diri kita menjadi lebih besar, lebih baik, ya lebih hebat dari orang lain yang tidak melakukan support berdasarkan dengan konsep Steven. Oke. Wah, Gitu, Pak. luar biasa nih. Nah, tadi kan udah untuk anak-anak nih, Pak. Tur, Ya. ini bahkan saya mau tambahin, bahkan saya mau bilang, Hmm. jangan jangan dulu nekat mengambil pilihan studi kalau belum tes Steven. Oke. Jangan dulu nekat mengambil pilihan profesi kalau belum tes Steven. Kenapa? Karena besar sekali kemungkinannya akan ada turn back kayak riset lagi gitu ya, di riset kemudian harus ngulang ya. Oke. Mungkin teman-teman yang nonton pernah dapat cerita juga, pernah baca di media ada yang kuliah di mana kemudian baru 1 2 semester pindah ganti kuliah lagi ya. Hmm. Ada anak juga yang sekolah, memilih sekolah di satu tempat sekolah, kemudian ternyata dengan segala fasilitas yang luar biasa, hasilnya tidak berdampak langsung luar biasa ke sang anak didiknya. Karena Oke. ada ketidakselarasan. Oh. Logikanya sederhana, Pak. Seperti logika saya bawa pohon stroberi dari tempat kawan saya di kaki Gunung Cermai di Kuningan Cirebon. Kemudian saya berharap untuk bisa melihat stroberi ini tumbuh berkembang di Bekasi. Hmm. Saya tanam di Bekasi, hari demi hari apa yang saya nanti tidak kunjung tiba. Yang Hmm. ada malah pohon stroberinya mati.
Hmm. Yang salah siapa? Yang salah jelas saya. Saya ternyata tidak mengenal bahwa pohon stroberi punya bibit yang menentukan dia cocok di lingkungan apa. Nah, Oke. bibit inilah yang ditemukan identifikasinya oleh Tes Stephen. Oke. Sehingga ketika dia mau ditanam, nggak boleh sembarang tanam. Ya, ya, ya. Kalau dia sembarang tanam, mungkin kita akan melihat tumbuh kok. Tapi Hmm. perhatikan, kalaupun dia tumbuhnya bisa jadi kuntet, Hmm. pendek, nggak maksimal. Kalaupun dia kelihatan berbuahnya dijamin tidak sustainable, tidak Hmm. berkelanjutan. Nah, kalau ngomongin Oke. sustainable berkelanjutan dalam psikologi seseorang, bicaranya happy, Pak. Oke. Ya, happy nggak jalaninnya? Kalau dia bilang, happy kok karena ada duitnya. Saya berani bilang, pret. Kalau tidak selaras antara pondasi karakternya dengan apa yang dia lakukan. Oke. Happy-nya tuh sesaat. Ya, karena mungkin baru dapat duitnya. Hmm. Nanti begitu dapat duit untuk yang ke-10 kali, dapat bayaran ke-10 kali, Hmm. tapi dirinya nggak happy, Hmm. maka terjadilah peristiwa-peristiwa seseorang ada di karir yang bagus, ada di jabatan yang bagus, tapi dia memutuskan resign, I berhenti. see. Oh, itu nggak satu dua, Pak. Yang Hmm. bahkan ketemu saya langsung, bahkan cerita sama saya langsung, bahkan saya bantu dia melewati masa itu. Oke. Oh, Seperti itu, Pak. saya baru ingat itu ada lagunya juga kan Pak dari Nugi itu kalau nggak salah Lentera Jiwa. Wih, Bapak ini ternyata gaul juga. Lentera Jiwa saya pernah dengar itu Pak. Oh, pernah dengar ya? Ya, betul, 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 betul. Bahkan Kick Andy pun pernah membahas masalah Lentera Jiwa Pak. Betul. Oh, I see, I Lagunya see. dalam banget itu. Oke, mungkin nanti buat teman-teman yang belum pernah dengar lagunya Nugi yang judulnya Lentera Jiwa, boleh tuh di search di YouTube atau di Google Lentera Jiwa Nugi, munculnya Yes, lagunya. Silakan dengerin, keren banget bahwa nanti kita membuka mata ternyata sekolah kita belum tentu itu hidup kita. yes, Bahkan bisa kebalikan 180 derajat. betul, Oke, oke. Nah, Pak, tadi kan buat anak-anak ini, dari mulai anak yang pengen sekolah, jurusan sampai ke kuliah gitu kan. betul. Kira-kira nih Pak, kalau buat orang tua manfaatnya apa Pak? Karena kan banyak tuh yang sering, Pak, yang protes bakat minat kan anak saya aja, anak saya. Bapaknya mah udah tua, ibunya mah udah tua, gak ada gunanya. Menurut Pak Dodi gimana tuh Pak? Nah, saya gara-gara kenal Steven, dulu saya bangun komunitas namanya Steven Community. Oke. Jargon kita itu orang tua hebat, anak hebat. Hmm. Saya menjaga pepatah lama atau petuah lama yang mengatakan bahwa buah tidak akan jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Oke. Jadi anak hebat itu ya ditentukan dari orang tua hebat. Hmm. Nah, maka apa kontribusinya Steven terkait dengan peran sebagai parents ya, sebagai orang tua? Kontribusinya yang pertama kita jadi ngerti kita pohon apa nih, buahnya buah apa yang kita hasilkan. Ya, ketika kita udah ngerti kita pohon apa, kemudian kita nanti melihat juga anak kita kemudian punya bibitnya bibit apa, ini akan menjadi sebuah understanding, pemahaman. Tingkat kerukunan meningkat gara-gara orang tes Steven, Pak. Hmm, Ya, oke. tingkat keharmonisan meningkat juga gara-gara tes Steven. Oke, Ya, oke. bukan hanya orang tua ke anak, tapi juga pasangan antara suami dengan istri. Berapa Oke. banyak perceraian terhenti, tidak berlanjut, kemudian jadi rujuk, jadi lebih baik. Berapa Oke. banyak miskomunikasi terurai dan mereka jadi berkomunikasi dengan baik. Oke. Berapa banyak kebekuan suasana kemudian jadi cair gara-gara kita saling mengetahui satu dengan yang lain. Hmm, hmm, hmm. Jadi tes Steven itu memang salah satu keunggulannya bukan hanya simple dan aplikatif, tapi dia juga multi angle feel. Dia bisa ditaruh pada angle mana saja dalam sisi kehidupan kita. Kenapa Oke. begitu? Karena tadi yang dibahas, yang diambil, yang dianalisis, yang ditemukan adalah sesuatu yang fundamen. Jadi ngomonginnya ngomongin akar ini bab akar nih. Ya. Oke, I see, I Jadi see. ini kalau dalam ajaran Ustadz ini ibadah nih
ini ngomonginnya babnya bab akidah, Pak. Wih, Wah, babnya bab akidah ini. Jadi kalau luar biasa dahsyat. akidahnya udah kokoh, waduh, ibadahnya mantep, Pak, menjulang ke langit. Ya, Oke. nanti berbuat tiap musim tuh, baru tuh muamalahnya dan segala macamnya. Kata kunci yang muncul adalah simple, multi-angle field, Aplikatif. aplikatif. Oke. Yes. Nah, sebenarnya tes Steven berapa lama sih, Pak? Berapa lama sih, Pak? 1 hari, setengah hari, sejam, 2 jam, berapa lama, Pak? Tes Stephen itu mekanismenya simple ya. Dia hanya perlu scanning finger yang itu it will take time ya 2 or 5 minutes lah ya. Hmm, Dan untuk mendapatkan informasi hasil tesnya juga sudah cukup cepat ya dengan jaringan data dan segala macam itu tidak butuh waktu berhari-hari, bahkan nggak butuh waktu berjam-jam, Pak. Ya, oke. cepet Berarti banget. cuma 5 menit, terus kemudian hasil langsung dapat dan nggak bisa bohong ya, Pak? Berarti Yes, kalau memang buat anak-anak itu, satu, buat anak-anak cukup membantu karena nggak perlu ngisi soal. betul, Terus kemudian kalau buat anak-anak sekolah juga nggak bikin bete juga. Udah tiap hari betul, sekolah, ngerjain tugas, masa betul, bakal ngerjain soal lagi. betul, Buat orang tua juga sama, akhirnya orang tua lebih tahu, oh anak saya seperti ini toh. Oke, betul menarik, sekali. menarik. Berarti Sangat menarik. nggak salah nih label Steven Wan sama Pak Dodi Rustandi ini. Ah, Pak Fatkur suka bener aja sih. Kalau boleh tahu nih Pak Dodi aslinya mana sih Pak? Aslinya. Saya Iya. itu lahir di Jakarta. Orang tua saya orang Limbangan, Garut. Hmm, Jadi kalau Lebaran biasanya saya mudiknya ke Garut, Limbangan, Nagrek oke, sana tuh. oke. Itu. Saya besar di Bekasi. Jadi saya ada Betawi, Sunda. Tapi saya sering bergaul dengan orang-orang Jawa, Asik. ya. Dan kata Rhoma Irama kan eh, 260 juta penduduk Indonesia gitu ya. Itu tahun berapa itu Pak? Kan sekarang udah berapa puluh tahun Pak? Berarti udah Oh, lama. udah lama ya. Bapak Atur nih bisa aja. Oke, Pak Dodi. Terus Yes. eh, pesan-pesannya Pak nih buat teman-teman nih, buat yang belum tes terutama Ya. dan sama yang sudah pernah tes. Sekarang kadang-kadang ada juga Pak saya dengar selentingan, cuman gitu doang tes Steven. Udah tahu selesai, udah tahu, Iya. oh saya sensing, saya thinking, saya intuiting, saya feeling. Selesai urusan udah dapat sertifikat selesai. Sebenarnya setelah kita tes itu harus kemana sih Pak supaya benar-benar punya manfaat gitu. Karena kalau buat saya juga selembar kertas ini manfaatnya juga nggak begitu terasa kalau kita sendiri tidak mau mengeksplor. Jadi Betul sekali. pesan Pak Steven Man nih, Pak Dodi sebagai Steven Man, yang belum tes Steven untuk bisa memotivasi mereka supaya mau tes Steven, apa nih Pak? Manfaatnya yang paling mendasar apa Pak tadi Pak? Ya, manfaatnya bagi mereka yang belum tes Steven ya. Ini seperti feedback ya, seperti feedback. Memberikan informasi ke mereka. Uh, uh, bahwa mereka nih sedang on the way dalam kehidupan tuh ada di posisi mana. Di belakang, di tengah, atau di depan. Hmm, Mereka butuh informasi. Oke. Dan ketika informasi ini dikeluarkan, informasi ini menariknya bukan menggambarkan sisi luar mereka, tapi menggambarkan sisi dalam mereka. Oke. Jadi sisi dalam itu maksudnya ketika kita bertanya, apakah saya bahagia dengan kehidupan saya? Nah, salah satu cara untuk bisa mengetahui itu, tolak ukurnya secara real adalah dengan tes Steven. Hmm, Kalau kita udah tes Steven, kita punya informasi yang jelas tentang who am I, ya, maka bicara tentang happy, bicara tentang achievement kehidupan kita, bicara tentang apapun yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian diri kita, itu tolak ukurnya jadi clear. Ya, Oke. jadi clear. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang masih punya sedikit saja kebingungan, kegalauan tentang kehidupan yang dijalani, baik itu secara kepentingan individu maupun kalau
punya tanggung jawab sebagai orang tua, bingung, "Wah, anak ini kenapa? Saya kok nggak didengerin sama anak, sama pasangan saya kok, saya konflik terus, ada keributan, ada ini itu." Nah, cara mengurai semua itu, mendapatkan penjelasan dan kemudian me-refresh semua itu untuk lebih baik ke depannya adalah dengan tes Stephen. Oke. Jadi kalau teman-teman membiarkan dirinya dalam gunjang-ganjing kehidupan yang kemudian tidak diselesaikan, rasanya teman-teman akan terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang kalau dulu bahasa motivator itu lingkaran-lingkaran setan yang akan membuat teman-teman ya muter-muter di situ aja masalah hidupnya. Oke. Kalau mau keluar dari zona itu, mau berpindah ke lingkaran malaikat yang nanti akan ada kebaikan demi kebaikan terus Mhm, menerus, ya mhm. bertemu dengan orang-orang baik kayak hari ini saya merasakan lingkaran malaikat, ketemu dengan Pak Fatkur orang baik, terus muter Oh, aja tuh, amin amin. nggak berhenti-berhenti, begitu ya. Oke. Nah, jadi ayo deh tes Steven untuk semua angle kehidupan kita, bismillah teman-teman akan mendapatkan manfaat yang berkelimpahan karena ini adalah solusi yang holistik untuk kehidupan kita. Gitu Oke, Pak Fatgur. luar biasa. Nah, itu kan bagi yang belum tes nih, Pak. Terus Yes, kemudian pesan-pesannya apa, Pak? Buat yang sudah tes, biar ya bayar segitu cuma dapat gini doang. pesan-pesannya buat yang sudah tes, kalau masih kebingungan, japri saya di Instagram. Iya. Insya Allah saya punya komitmen ingin membantu mereka-mereka yang udah tes Steven, karena saya sebagai Steven Man, saya punya tanggung jawab untuk menjaga mereka dalam sudut pandang yang tepat gitu ya. Oke. Jangan sampai mereka sudah tes Steven, kemudian hidupnya tidak berubah, lalu yang disalahin Stevennya, ya, Oke. nyalahin promotornya lagi. Ya, Oke. ini sesungguhnya hanya sebuah situasi yang perlu ditengahi gitu ya, yang perlu dikelirkan segala sesuatunya. Jadi buat teman-teman yang udah tes Steven, explore lebih lanjut, jangan sampai di situ saja. Hmm, Jangan sampai di informasi, oh saya sensing, saya thinking, saya intuiting, saya feeling, saya insting. Ya, dieksplor lebih jauh, ditelaah lebih jauh, ditemukan cocok nggak cocoknya sejauh mana. Ketika cocok seperti apa, ketika nggak cocok bagaimana, dan cobalah untuk bertanya kepada orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memberikan bantuan. Just oke. lean on me gitu ya. Gitu Pak Fatkur. Luar biasa memang. Nggak salah saya harus interview Pak Steven Man ini. Bisa ay. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Terakhir nih, Pak. Yes, terima kasih. Ketika masa pandemik nih, Pak. Pandemik ini Oke. kan lagi ngetren nih, Pak. Pandemik namanya dari mulai corona jadi COVID-19, kemudian kalau kita lihat di tes swab itu ada namanya COV2 gitu kan. Nah, manfaat Steven ketika di pandemik ini apa, Pak, yang berasa buat Pak Dodi rasain, Pak? Oh, ternyata dengan Steven saya lebih nyaman loh misalkan. Atau, oh, dengan Steven kayak gini loh. Manfaatnya apa, Pak, di pandemik ini, Pak? Secara langsung maupun nggak langsung, Pak? Manfaatnya tuh seperti ketika musim kemarau, sebuah pohon yang mengetahui identitas dirinya sebagai pohon jati, maka dia perlu menggugurkan daun-daunnya. Kalau dia tidak mengerti dia pohon jati, musim kemarau, maka dia akan berusaha melindungi, ya, mempertahankan daun-daunnya. Yang justru itu akan membuat dia sekarat dan mungkin pohonnya akan berujung punah. Oke. Itu Pak. Jadi di masa pandemi ini perubahan yang pasti, yang jelas kita rasa, menghadapi perubahan, beradaptasi dengan perubahan. Kalau kita kenal identitas diri kita,
it's so easy untuk menyikapi bagaimana kita merespon perubahan. Ya, karena kita mengerti dari mana kita, titik tolaknya kita tahu. Kalau perubahan itu diibaratkan sebuah tujuan, maka mengerti identitas diri kita ini seperti kita mengetahui ada di mana kita sekarang. Kalau saya ada di Bekasi, kemudian saya ingin ke Pekanbaru, saya tahu harus kemana, karena saya tahu ada di Bekasi. Kalau saya nggak pernah tahu saya ada di mana, saya siapa, maka kita saksikan orang gila, lalu lalang saja mondar-mandir nggak karu-karuan. Bahkan makan di tempat yang bukan semestinya untuk makan. Tidur bukan semestinya untuk tidur. Nah, itu kira-kira Pak Fatkur. Luar biasa, luar biasa. Biasa di Sebenarnya tadi luar, Pak. waktu kita bahas topik pasangan suami istri, Pak, saya mau nanya lebih lanjut. Cuman kan kita perlu bikin sesi lanjutan, Pak, yang 18 tahun ke atas, Pak. Iyalah. Yang tayangnya jam malam, Pak, bukan jam sore. Malam-malam ya, betul. Oke. Bapak tahu aja sih, saya lagi baca buku Stephen Couple. Iya. Waduh, menyeramkan ini. Terima kasih waktunya, Pak Dodi. Sama-sama Pak Fatkur. Mengganggu waktu istirahatnya. Oh, tidak mengganggu, dengan senang hati. Gitulah teman-teman, kita tadi udah berinteraksi, interview, sharing, ngobrol bareng dengan Stephen Mann, Pak Dodi Rostandi. Semoga bisa memberi insight, pencerahan buat teman-teman, apa sih Stephen itu, mau kemana, saya mau apa, supaya bisa jadi gue banget, dan dapat manfaat. Jangan coba-coba. Jangan sampai kayak iklan. Anak jangan dipakai buat coba-coba, apalagi diri sendiri. Betul sekali. Kan? Betul. Nanti terjerumus menyesal di kemudian hari. Boleh itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dodi. Kita akan lanjut di sesi-sesi berikutnya. Siap, terima kasih juga Pak Fatkur. Mohon maaf, nanti kita akan posting di semua platform medsosnya Surabaya maupun Bogor. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.